Halo Magerer, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Smirs, tidak pakai Nov. Setelah lama tidak bikin konten, akhirnya saya memutuskan untuk mereview film yang berjudul Alice in Borderland, bukan Wonderland. Film bertemakan survival atau bertahan hidup ini selain viral juga sangat beradrenalin. Jadi tanpa basa-basi langsung saja siapkan headset, ambil posisi rebahan, balas dulu WA pacar kalau punya, ibadah dulu kalau sudah waktunya, dan selamat menoncrot. Subscribe atuai karunya ya setak. Oke, video ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian mau stop, mending sekarang terus nonton dulu, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, buat kalian yang setuju, kita lanjut. Kita mulai dari tujuan di dunia Borderland ini. Semua orang yang pindah ke sini harus menyelesaikan game dan namatin semua game yang ada. Di sini dijelaskan game tersebut mengacu kepada permainan kartu remi, yakni game yang ada berjumlah 52 game. Dan terdapat 4 jenis game yang berbeda, yaitu Skop, Keriting, Wajik, dan Hati. Skop adalah permainan yang mengandalkan kekuatan fisik. Keriting adalah permainan yang mengandalkan kerja sama tim. Wajik adalah permainan yang mengandalkan kepintaran. Dan Hati adalah permainan yang mengandalkan perasaan. Kemudian angka dari setiap kartu bisa dibilang sebagai tingkat kesulitan atau level permainan. Misal 3 keriting, berarti tingkat kesulitannya adalah 3. Jenis gamenya adalah game yang mengandalkan kerja sama tim. Di sini juga pemain dijatuhkan visa, yang diartikan sebagai nyawa mereka di dunia Borderland. Untuk mendapatkan visa, pemain harus menyelesaikan game yang ada. Contohnya adalah game 3 keriting yang dimainkan di awal. Ketika mereka berhasil memenangkan game tersebut, angka dari kartu sama dengan jumlah hari yang ditambahkan ke visa mereka. Jadi 3 keriting itu sama dengan 3 hari mereka bisa hidup di Borderland. Kita masuk ke game yang pertama, yaitu 3 keriting. Aku jelasin, game ini mengharuskan pemain untuk memilih pintu yang benar dari 2 pintu yang ada. Batas waktu yang dimiliki oleh game ini hanya 2 menit dan akan berkurang 10 detik setiap satu pintu yang terlewati. Tujuan dari game ini adalah keluar dari gedung permainan. Jika pemain salah dalam memilih pintu, maka pemain tersebut akan mati dengan cara tertembak laser di kepalanya. Dan jika kehabisan waktu, maka mereka semua akan mati dengan cara terbakar. Singkat cerita, di game ini ada 5 karakter, yaitu Arisu, Karube, Chota, Shibuki, dan wanita berseragam sekolah. Kita sebut saja Mawar. Seperti yang dijelaskan, mereka harus memilih pintu yang benar. Tapi di ruangan pertama ini kita harus kehilangan Mawar karena dia panik dan salah memilih pintu. Lanjut, di ruangan kedua kita melihat Karube mencoba peruntungan untuk membuka pintu, dan beruntungnya pintu tersebut adalah benar. Lalu kita lanjut ke ruangan ketiga. Terlihat Arisu nyerenteng sesorongot kepada Karube karena panik mungkin ya, dan membuahkan hasil sebuah perep atau tinju dari Karube sehingga Arisu terjatuh dan leneng atau pusing. Tapi ya gara-gara kejadian tersebut Arisu berhasil memilih pintu yang benar. Kemudian di ruangan keempat sampai ruangan yang paling ujung itu mereka bisa selamat gara-gara Arisu berhasil menganalisis pola permainan game ini. Mereka pada akhirnya sampailah di ruangan terakhir yang hampir membuat Shibuki salah memilih pintu yang ada tulisan exitnya. Padahal pintu yang benar mah adalah yang sebaliknya. Dan mereka berempat selamat, hanya saja meninggalkan luka mendalam bagi Chota yang tersengat api asmara di kakinya. Karena loba teuing culang cileng tepuguh gening di ruangan sebelum ruangan terakhir. Dieur da eta mah. Review game pertama yaitu 3 keriting. Menurut Smirs, game 3 keriting ini tidak sesuai dengan tingkatannya, atau bisa dibilang lebih sulit pada kenyataannya.
Karena game ini terlihat simpel, cuma pilih satu dari dua pintu yang ada, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Butuh menganalisis situasi dengan cermat dan menghubungkan setiap clue yang ada. Terlebih lagi, waktu yang singkat hanya 2 menit saja, dan terus berkurang tiap ruangannya. Game ini juga secara logika lebih sulit dibandingkan game 4 keriting, jika kita melihat dari sudut pandang tingkat kematiannya. Nah, sekarang berapa persen kita bisa selamat jika main game ini? Kalau aku mungkin 6/10 dengan syarat aku melihat clue peta gedung sebelum memasuki lift, seperti yang Arisu lakukan. Dan kalau nggak lihat, wah kacau pokoknya mah. Persentase anjlok pasti. Oke, kita masuk ke game kedua yaitu game 4 skop. Aturannya cukup simpel, cuma lari dari pengejar dengan batas waktu 20 menit. Tujuan dari game ini adalah mencari safe zone. Penalti yang didapat pemain adalah jika terkejar oleh pengejar, maka dia akan ditembak mati. Dan jika batas waktu habis, maka bom waktu akan meledak. Nah, di game ini ada banyak karakter, cuma ribet ya dijelasin satu-satu. Nanti pas ada scene-nya, bakal dikenalin lah ya. Jadi awal-awal Arisu itu dikagetkan dengan pengejar bertopeng kuda yang membawa pistol langsung menembak ke arah Arisu dan kawan-kawan. Cuma di sini kelihatannya si pengejar nggak boleh lari dalam mengejar, jadi cuma jalan biasa aja gitu. Tapi tempatnya juga sempit, jadi ketembak dari jauh pun kemungkinan bakal kena. Nah, singkat ceritanya, para pemain mulai mencari letak safe zone yang ada. Sampai pada akhirnya, safe zone yang dicari diketemukan oleh pemain baru yang bernama Tata. Ini dia orangnya. Tapi saat pengejar tahu, dia langsung ditembak dari lantai atas. Beruntungnya, Tata bisa bersembunyi. Nah, di sini Arisu menyadari bahwa ruangan yang ditembak tersebut adalah safe zone yang akhirnya memberanikan diri untuk ke sana. Di sini Arisu ditemani Chisia. Ini dia orangnya. Mereka berdua memasuki ruangan tersebut, lalu terlihat ada sesuatu di belakang mereka dan tiba-tiba ya, ada pengejar lain di ruangan tersebut. Beruntung Chisia membawa stun gun atau alat setrum yang membuat pengejar tersebut menjadi leles atau lemas gitu, tidak berdaya. Dan kemudian Arisu mengecek ruangan dan ternyata ada 2 tombol yang harus ditekan bersamaan agar bom waktu berhenti. Nah, singkat cerita ada karakter utama lainnya yang membantu Arisu menyelesaikan game ini, yaitu Usagi. Ini dia parasnya. Mereka pada akhirnya berhasil menekan tombol bersamaan walaupun waktunya mepet pisan, sisa 1 detik gitu. Review game kedua yaitu 5 skop. Menurut Smears, game 5 skop ini untuk tingkatannya cukup adil. Karena walaupun setup areanya sempit dan pengejarnya bawa pistol, belum lagi fisiknya yang kuat ya. Tapi pengejar gak boleh lari kayaknya mah. Dan kalau peserta kerjasama seperti di filmnya, pengejar bisa di take down oleh nu kararuat lah ya, atau yang kuat gitu. Dan sisanya cari safe zone aja. Cuma yang gak habis pikir dan bikin si Johnny tegang teh pas di ruangan safe zone ada pengejar lain muncul siga penampakan di film Jurik gening. Eta ya hese oge susah gitu lah. Ya kalau di film kan untung gitu Arisu sadar, terus ada Chisia juga bawa stun gun dan kabayang atuh muluna lempeng mah. Asup weh. Aya mah poek cik orang ngecek lah ka jero. Nyona di tukang aya pengejar lain. Gak siap nembak dijamin dah ruasna sekaget-kagetnya. Untuk game ini tingkatan keselamatannya mungkin 8/10 ya, kalau memang banyakan mah ada bisa meureun ya. Apalagi ada orang kuat kayak Aguni ditambah orang pintar ya kayak Chisia, walaupun gak minum tolak angin gitu ngan anggar we deg-degan pasti merinding aku juga. Game ketiga adalah game 7 hati. Aturannya sangat simpel, cuma main petak umpet antara serigala dan domba selama 15 menit. Tujuan dari game ini adalah menjadi serigala. Kok jadi serigala bukannya jadi domba? Mungkin game masternya pengen di game ini hanya ada satu yang selamat. Dan penaltinya adalah siapapun yang masih menjadi domba sampai batas waktu berakhir, maka mereka akan mati dengan cara alat di lehernya akan meledakkan kepalanya. Di game ini kita kembali ke 4 karakter yang selamat di game pertama. Ada Arisu, Karube, Chota, dan Shibuki. Diawali dengan mereka pasang alat yang harus dikenakan di kepala mereka, dan setelah alat tersebut terpasang, maka game pun dimulai.
Dan ketika ada domba yang kontak mata dengan serigala, maka otomatis domba tersebut bertukar tempat menjadi serigala. Dan begitulah seterusnya game ini berjalan. Singkat cerita, di saat Kemelut yang sudah menghancurkan akal sehat mereka semua, Arisu akhirnya berhasil menjadi serigala dan bersembunyi. Karube, Chota, dan Shibuki pada akhirnya menyerah pada game ini dan menyerahkan semuanya kepada Arisu. Akhirnya mereka bertiga pun sembunyi dari Arisu yang ingin menjadikan salah satu dari mereka serigala, karena Arisu tidak ingin temannya sendiri mati karena dirinya. Dan di adegan terakhir kita diperlihatkan bahwa Arisu harus melihat Karube mati di depan matanya sendiri. Sedih pisan ieu mah asli. Review game ketiga yaitu 7 Hati. Menurut Smears, di game 7 Hati ini ada sesuatu yang mengganjal, yaitu perkakas yang diperlihatkan di awal. Kalau memang tujuan game ini adalah petak umpet, kenapa harus ada perkakas gitu? Dan kalaupun harus mengarah ke pertikaian, bahkan saling serang, atau bahkan saling membunuh gitu, kenapa harus perkakas gitu, bukan senjata tajam aja seperti pisau, pedang, atau yang lain semacamnya? Nah, mungkin perkakas ini tuh bisa digunakan untuk melepaskan alat pada domba ya, tapi tidak pada serigala, karena syarat kemenangan itu harus ada serigalanya. Nah, kalau kalian ada pendapat, boleh di komentar ya. Dan aku juga penasaran sebenarnya mah kenapa gitu harus ada perkakas di situ tuh. Kita langsung ke rate kemenangan di game ini, yaitu kalau buat aku mah mungkin 5/10 ya. Karena susah juga kalau game perasaan, terus pesertanya adalah orang yang dikenal, bahkan sahabatan kayak mereka bertiga. Walaupun memang ada plus minusnya, tapi tetap susah kalau masalah perasaan mah. Seperti percintaan ya, hal simpel aja bisa jadi ribet kalau udah masalah perasaan mah. Naon ieu teh jadi curcol bangsul. Game keempat adalah 4 keriting. Aturannya simple, cuma jarak udah weh gitu. Terus batas waktunya itu ya lumayan lama ya dibandingkan game-game yang sebelumnya. Di game ini batas waktunya itu 2 jam. Ya kita bisa ngopi dulu lah ke warung Mang Entis gitu ya. Mang, kopi 1. Tujuan dari game ini selamat sampai tujuan. Dan penaltinya ya simple juga, sama, kalau nggak sampai tujuan dan nggak bisa bertahan hidup saat di tujuan, bakalan mati oleh sesuatu yang nanti ajalah dijelasinnya. Di game ini kita bermain bersama Arisu dan Usagi, juga 3 orang lain yang sudah ada duluan di dalam bis. Tapi aku lupa namanya, jadi aku namain aja Upin, Ipin, dan Apin. Di game ini, Apin tidak bisa bermain karena kakinya cedera, dan cedera tersebut didapat dari game sebelumnya. Nah, singkat cerita, semua pemain selain Apin, dia pergi meninggalkan bis dan melihat bahwa jarak mereka semakin melebar seiring berjalannya mereka menjauh dari bis tersebut. Nah, di perjalanan kita dihadapkan kepada suatu lokasi, di mana di lokasi tersebut terdapat panther atau macan hitam. Dan di sini kita harus kehilangan Ipin karena ternyata Ipin yang dikejar oleh si panternya ya. Dan kemudian di perjalanan berikutnya Arisu menemukan motor tersebut ada bahan bakarnya. Nah, dari situ Arisu mendapatkan ide bahwa dia bisa menjemput si Apin yang ada di bus. Akhirnya dia balik lagi berusaha menjemput si Apin. Nah, kemudian tersisalah Usagi dan siapa ya tadi namanya? Upin. Nah, mereka udah nyampe mentok, ternyata nggak ada jalan lain. Nah, mereka kira itu tuh adalah garis finish dan mereka menunggu. Nah, di saat Usagi dan Upin menunggu, dari tembok terlihat paku-paku atau apa ya, obeng gitu. Dia satu persatu lepas dan mereka bingung kenapa kok bisa lepas ya. Dan ternyata ketika pakunya satu persatu lepas dan mereka kaget bahwa di balik dinding itu ternyata ada... Ya, ternyata itu adalah seperti semacam bendungan yang menahan air yang sebegitu banyak. Akhirnya air tersebut lepas dan mengejar si Usagi dan si Upin. Nah, di sisi lain kita kembali ke scene si Arisu. Arisu ternyata dia melihat bahwa di pinggir bus itu ada tulisan goal. Goal itu berarti adalah tujuan yang harus dicapai. Nah, berarti dari awal bahwa bus itu adalah tujuan dan mereka itu malah pergi menjauh dari si garis finish. Dan ya pada
pada akhirnya Arisu dan Apin mereka berusaha menjemput pakai bus bolak-balik jadi lah intinya mah gitu. Akhirnya si Upin itu harus terjatuh karena tersandung ya, tijalikeuh mungkin. Akhirnya dia menyerah, kemudian air menghantam dirinya. Sisalah Usagi yang masih berusaha berlari, namun di depannya sudah berada Arisu. Nah, di sini ada epic momentum di mana Arisu menangkap Usagi dan akhirnya mereka bertiga selamat. Review game keempat yaitu 4 keriting. Menurut Smears, game 4 keriting ini tuh mungkin buat orang biasa pasti membagongkan. Tapi buat gamer mah pasti paham lah ya. Apalagi pemain game RPG. Di game RPG itu biasanya ada misi yang mengharuskan kita tiba ke lokasi tertentu. Nah, polanya itu sama kayak game ini. Semakin kita dekat dengan tujuan, maka jaraknya akan mengecil. Begitu pula sebaliknya, jika kita menjauh, maka jaraknya akan semakin melebar. Tapi di sini mah malah pada lari menjauh gitu kan. Aneh, beruntung ada Arisu yang mau bolak-balik jemput sana jemput sini kan ya. Makanya aku bilang di game ini tuh lebih mudah dibanding game 3 keriting. Walaupun di perjalanan ada Wakanda Forever ya, Black Panther. Dan di ujung jalan kenangan ada bendungan yang akhirnya meledak gitu di akhir-akhir batas waktu. Nah, kalau kita diem di bus mah kayak si Apin aman sejahtera, baris sebat kayak bisa meren setengah bungkus mah. Rate kemenangan di game ini buat Smir 9/10. Mungkin karena tujuannya yang mengharuskan kita bertahan di tempat tujuan sampai batas waktu berakhir. Nah, takutnya mah ada sesuatu yang tidak terduga kalau kita semua diem di bus gitu kan selama 2 jam. Tapi dah kalau lihat si Apin mah aman-aman aja, chill gitu kan. Game kelima adalah game 4 tempe. Aturannya cukup simpel, yaitu cuma nebak saklar yang benar. Batas waktunya itu sampai dengan air yang ada di bawah kaki itu menyentuh alat penghantar listrik. Tujuannya adalah bekerja sama untuk menebak saklar mana yang benar dari 3 saklar yang ada. Dan penalti di game ini adalah semua orang yang ada di game akan mati jika salah memilih atau air menyentuh alat listrik, yang diartikan bahwa batas waktunya habis. Di game ini aku perkenalkan dulu 2 wanita cantik yang menjadi karakter penting nantinya. Pertama ada Anne, nggak pakai men, dan kedua ada Kuina, si Ladyboy. Tapi aslinya mah wanita tulen ya guys ya. Ini cuma dicerita aja Ladyboy mah. Aslinya mah original guys, asli. Aku juga suka lah sama si Neng Kuina mah. Mong naon atau sat. Oke, balik ke jalan permainan. Di game ini ada 5 aturan penting yang harus dipatuhi, yaitu pertama, cuma boleh jawab 1 kali. Kedua, boleh coba 1 kali pas pintu kebuka. Ketiga, bebas nyoba pas pintu ditutup. Bebas nyoba saklar pas pintu ditutup. Keempat, kalau udah nyoba pas pintu kebuka, nah pintunya nggak bisa ditutup. Kelima, kalau ada orang di dalam ruangan, pintu nggak bisa ditutup juga. Ya itu mah namanya juga game tempe ya, game kecerdasan, cerdas cermat. Jadi memang ada aturan yang menyuruh kita untuk berpikir gitulah. Dan singkat cerita, permainan pun dimulai. Diawali dengan seorang wanita yang celeno menyentuh alat penghantar listrik yang menyebabkan dirinya harus tewas seketika. Kemudian di sini ceritanya Anne menguji Arisu agar dia bisa menjadi anggota eksekutif dari organisasi beach atau pantai. Singkat cerita, Arisu menyuruh Kuina dan Tata untuk menutup pintu. Kemudian dia mencoba saklar A dan menunggu beberapa saat. Setelah itu, dia menyuruh mereka untuk membuka pintunya kembali dan mencoba saklar B. Ternyata setelah dicoba, lampu dari saklar B itu tidak menyala. Kemudian Arisu menyuruh Kuina untuk menyentuh lampunya. Dan ternyata lampu tersebut panas, yang berarti saklar A lah yang benar. Dan mereka semua pun yang tersisa itu ya menyelesaikan game keempat tempe atau 4 wajik ini. Sebenarnya mah kurang rame, di dia mah asa biasa teuing, tapi ya lumayan lah membuat si Johnny tegang. Review game kelima yaitu 4 tempe. Menurut Smears, game 4 tempe ini mirip sama soal ujian di pelajaran fisika ya kalau kalian anak IPA gitu. Atau kalau kalian suka game teka-teki atau game yang menguji kecerdasan, nah konsep game ini tuh mirip kayak gitu-gitu. Nah apalagi kalau kalian suka sama game yang mengasah otak,
game ini tuh bakalan gampang lah buat dimenangkan gitu. Karena ya tantangannya juga cuma menebak dengan benar, gak ada pertikaian, gak ada bunuh-bunuhan, gak ada kejar-kejaran, gak ada ketegangan. Ya mungkin adalah ya ketegangan mah, apa sih namanya, air gitu hampir nyentuh ke listrik gitu kan, tapi batas waktunya juga lumayan gitu ya, nggak bentar-bentar banget. Untuk persentase keselamatan di game ini, berhubung Smir suka main game-game kayak gini lah ya, yang mengasah otak pas lagi gabut gitu di handphone, makanya ini tuh jadi game yang satu-satunya bisa 10/10 buat Smirs gitu. Oke, di season 1 juga ada game selingan, yaitu ketika Arisu dan Isagi berada di wilayah Ormas, The Beach ya, waktu mereka join gitu, mereka harus mengikuti game-game, tapi di sini cuma yang diceritakan itu yang sebelumnya kita bahas, yaitu 4 tempe. Sedangkan Isagi itu nggak diceritain, padahal dia main game kayak apa ya, bingo-bingo gitu lah, cuma kita nggak jelas dan aku juga jadi nggak bisa nge-review gitu kan gamenya kayak gimana dan apa yang terjadi di gamenya, apa aturannya, dan ya nggak jelas lah pokoknya. Cuma memang kalau misal ditampilin gitu ya, ditampilin pasti rame sih game-gamenya gitu, kayak kita ditampilkan bahwa si anggota militan The Beach itu ngelawan monster gitu ya, lawan binatang buas di sebuah taman bermain gitu, di Dufan lah, kayak Dufan gitu. Jadi ada binatang buas dibunuhin nanti dapat poin gitu kan, itu juga lumayan rame gitu ya. Tapi ya udahlah, kalian nonton sendiri aja game-game yang ini mah, ada lah pokoknya. Oke, kita capcus ke game terakhir. Game terakhir atau game ke-6 ini memiliki level 10 hati. Aturannya adalah semua peserta harus menemukan penyihir atau pembunuh Momoka. Belum guys, sempet dikenalin udah is dead. Momoka mah nggak betul ah. Batas waktu game ini 2 jam, sama seperti game jarak sebelumnya. Tujuannya adalah mencari penyihir, lalu membakarnya di api unggun yang sudah disediakan. Lalu penaltinya adalah jika dalam batas waktu semua peserta tidak bisa menemukan penyihir, maka semua peserta akan mati dibakar api asmara yang dahulu pernah membara. Aduh. Diawali dengan pengumuman bahwa ada game 10 di tempat The Beach berada, mereka semua akhirnya berkumpul di ruangan utama dan melihat ada mayat Momoka yang tertusuk oleh pisau dan ya bisa tiba-tiba ada di ruangan tersebut. Lalu, pada awalnya mereka semua tidak panik, sampai seketika Aguni, oh iya, Aguni belum dikenalin ya, ini dia Aguni si Otot. Sebagai pemain di dunia ini, mungkin Aguni adalah orang atau salah satu pemain yang terkuat. Karena kita bisa lihat dari perawakannya yang besar, berotot, dan memiliki rambut yang cepak 2 cm. Ya, mirip-mirip Om Ded lah ya. Aguni memberitahu kepada semua orang kalau penyihir tidak mau mengaku, maka semua orang akan dibunuh dan dibakar sampai penyihir ditemukan. Nah, disinilah baru semuanya panik sejadi-jadinya karena para militan mulai menembak satu persatu. Karena di sini lumayan panjang dramanya dan padahal gamenya masih singkat kalau udah tahu akhirnya. Jadi singkat cerita, Arisu menjelaskan kepada semua orang bahwa jika dia menjadi pembuat game, maka dia akan menjadikan Momoka sebagai penyihirnya dan membuat game ini tidak akan pernah terselesaikan. Dilihat dari bagaimana game hati ini mempermainkan perasaan orang lain dan di mana dia berada di posisi saat game 7 hati yang pernah dia mainkan. Kemudian datanglah An dengan membawa bukti atau hasil sidik jari yang didapat dari pisaunya, pisau yang tertancap, membuktikan bahwa di pisau tersebut ada sidik jarinya Momoka dengan bentuk bahwa dia memegang pisaunya secara terbalik. Jadi ya intinya mah kayak bunuh diri gitulah. Kemudian akhirnya mereka semua percaya dan membawa tubuh Momoka ke api unggun yang menyebabkan semua orang yang tersisa di game ini, mereka semua selamat dan game-game di season 1 resmi berakhir. Kenapa nggak dijelasin secara detail? Ada guys, atau di game yang ini teh kebanyakan dramanya guys, sampai 2 episode, jadi ya kalian nonton sendiri aja lah ya. Intinya mah kayak gini aja gitu, oke? Review game terakhir yaitu 10 hati. Menurut Smirs, game 10 hati ini tuh dibikin ribet karena dramanya terlalu panjang ya. Dan kalau dipersingkat mah bisa meren game yang selingan itu tuh diceritain secara penuh. Tapi dah mungkin memang game ini tuh harus ada
perasaan yang terlibat, makanya gamenya bisa terjadi kan ya. Nah, di game ini tuh justru kematiannya itu tidak berasal dari game, tapi dari pesertanya itu sendiri, di mana militan malah membunuh peserta lain satu persatu sampai ketemu penyihirnya. Dan padahal mah kalau kayak gitu udah sampai akhir juga nggak akan ketemu kan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si game master gitu. Untung aja di sini ada An yang bisa cek sidik jari, dan juga ada Arisu yang jago menganalisis situasi yang akhirnya bisalah ketemu siapa penyihirnya itu. Nah, untuk rate kemenangan di game ini mungkin 7,5/10 dengan syarat situasinya terkendali. Tapi dah kalau misalnya situasinya sama kayak di film, bisa jadi rate-nya berubah jadi 5/10. Karena kan ya harus kabur gitu ya dari para militan, daripada ditembak nggak jelas gitu kan. Ya mending kabur aja, ngumpet dulu gitu kan. Bingung dah. Nah, itulah review game yang ada di Alice in Borderland Season 1. Jika ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan ya guys ya. Dan kalau ada masukan, bolehlah di komentar. Nanti kita diskusi aja di komentar, oke? Nah, sekarang kalau kalian main di game ini, berapa persen kalian bisa selamat? Please tulis di komentar ya, biar kita saling share, tahu lah ya gimana diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri gitu. Dan ya, adios. Sampai bertemu di next konten. Assalamualaikum.